Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya yang bernama Upi Fitriani dan rekan saya Asep Cahyana akan mempresentasikan sebuah proyek TS yang akan diproyekkan ke UAS dalam pemrograman permainan ini yang berjudul dengan nama gamesnya The Shooting Flames. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Saputro selaku dosen pelajar mata kuliah pemrograman permainan. Baiklah, langsung saja. Game adalah kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Nah, sebuah permainan adalah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan. Nah, Unity bisa untuk games PC, games online juga. Nah, untuk games online ini itu diperlukan sebuah plugin web player. Web player ini sama halnya dengan Flash player pada browser. Next. Ini adalah tampilan default dari Unity, masih kosong. Aset masih kosong, folder-foldernya masih kosong. Nanti setelah Unity-nya sudah jadi, ini runningnya nanti lebih jelasnya akan dijelaskan setelah ini oleh teman saya. Next. Keterangan dari gambar tadi, dari bagian Unity tadi, terdapat ada bagian hierarki, scenes, inspector, dan game. Nah, hierarki ini, bagian ini tempat di mana nanti kita dapat melihat objek-objek yang sudah kita inputkan. Nah, kalau scenes ini di bagian ini adalah tempat kita dapat menyusun gamenya. Nah, inspector ini tempat kita nanti untuk mengatur suatu objek, dan di bagian ini kita dapat mengatur ukuran, menambahkan script, tekstur, dan sebagainya. Bagian game, nah di bagian game inilah kita dapat mereview atau melihat game kita apakah sesuai dengan keinginan. Itu tampilan dari default Unity, keterangan dari Unity tersebut. Selanjutnya ada perancangan model. Perancangan modelnya di sini ada A3D Games Engine. Nah, ini nanti sebutan untuk mengembang game biasanya ini ya. Yang dapat digunakan untuk membuat game di ruang tridimensi, Unity menggunakan nanti aset workflow, yaitu dia menggunakan aset-aset dalam rangkai sebuah gamenya. Yang kedua ada modern navigation system. Nah, di sini Unity nanti menggunakan navigasinya bebas dalam pembuatan game nanti, sehingga nanti pengguna itu dapat dengan mudah untuk melihat setiap sisi 3D dalam pembuatan objeknya, sama halnya seperti menggunakan Blender 3D. Nah, kalau yang ketiga ini adalah simple scripting. Nah, dalam pembuatan project nanti dengan Unity, itu pengguna dapat menggunakan menginput script seperti Java, JavaScript, kan bahasa C, dan Bootstrap. Nah, selanjutnya ada multi konsol. Nah, nanti Unity dapat membuat game-game yang dijalankan pada konsol berikut seperti Windows, Unity Web Player, iOS, Android, dan sebagainya. Terakhir ada Make Game in Your Style. Next. Game itu emang bertujuan untuk menghibur ya, tapi biasanya karena game juga banyak disukai oleh anak-anak sampai dewasa. Sebenarnya ada pentingnya juga karena untuk perkembangan otak, jadi untuk meningkatkan konsentrasi dan melatih untuk memecahkan masalah dengan tepat dan cepat. Tetapi game juga bisa merugikan. Nah, karena apabila kita sudah kecanduan game, kita akan lupa waktu dan akan mengganggu kegiatan atau aktivitas yang sedang kita lakukan. Ini adalah nama gamenya, Shooting Flames. Namanya. Next. Nah, ini
Ini tampilan software pada Unity gamenya yang sudah jadi, di running. Untuk proses pembuatan games terdapat setup project ya pastinya, setup folder, pembuatan train arena permainan, pembuatan animasi player, penginputan animasi, script control player, penginputan script. Dari berbagai yang sudah dijelaskan terdapat kesimpulan yang menyimpulkan. Jadi dari penerapan hasil pembahasan itu dapat disimpulkan tentang pembuatan game dengan menggunakan aplikasi Unity ini. Yang tadi sudah dijelaskan kalau Unity itu apa, ini. Nah, selanjutnya game yang dapat dibuat dapat memberikan objek yang dapat membuka item tertentu. Dengan adanya menu hook akan memudahkan player untuk dapat masuk ke stage yang diinginkan. Ini adalah project yang sudah saya buka dengan menggunakan aplikasi Unity. Di sini terdapat beberapa game objek. Yang pertama adalah player. Player adalah objek yang dimainkan oleh pemain dengan cara menekan tombol arah kiri dan kanan pada keyboard. Kemudian ada objek background. Objek background berfungsi sebagai latar belakang atau background dari aplikasi game yang kita buat. Kemudian ada objek enemy. Objek enemy digunakan sebagai musuh yang harus dihancurkan oleh pemain atau oleh player. Kemudian ada objek canvas. Objek canvas adalah objek yang berisi teks seperti score, game over, dan lain-lain. Kemudian di sini ada beberapa script yang dipakai. Yang pertama, kamera follow. Script ini berfungsi untuk membuat kamera scroll ke atas mengikuti pergerakan player. Kemudian ada script collector. Script ini berfungsi untuk memindahkan background sesuai dengan pergerakan kamera. Kemudian ada project, ada script enemy. Script ini berfungsi untuk menentukan pergerakan dari objek enemy. Kemudian ada script pull down. Script ini berfungsi untuk menggerakkan peluru yang ditembakkan oleh enemy. Kemudian ada script game control. Script ini berfungsi untuk mengatur state dari game seperti play dan pause, juga untuk menampilkan kanvas berupa skor dan lain-lain. Kemudian ada script player. Script ini berfungsi untuk mengatur pergerakan objek player dengan menggunakan arah kanan dan kiri pada keyboard. Kemudian ada script player bullet. Script ini berfungsi untuk mengatur pergerakan peluru yang ditembakkan oleh player atau pemain. Kemudian ada script spawner. Script ini berfungsi untuk membuat objek musuh secara random, posisinya secara random. Coba kita jalankan. Di sini untuk menggerakkan kita menggunakan arah panah kiri dan kanan. Jika terkena peluru musuh maka akan game over. Untuk memulai kembali bisa menekan tombol play. Nah, ini dimulai lagi dari awal. Di sini terlihat skor yang didapat adalah 34. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.